Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Ramadhani Waloni dengan NRP 50242210058. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Final Pose Estimation yang saya buat, yakni Semapur Pose Estimation using MediaPipe. Nah, jadi semapur di konteks ini adalah semapur yang ada di pramuka, seperti berikut ini. Oke. Nah, jadi semapur di pramuka itu cara berkomunikasi dengan menggunakan dua bendera yang digerakkan dalam posisi tertentu untuk menyampaikan huruf atau angka. Namun di konteks ini saya hanya membuat untuk menyampaikan suatu huruf saja. Nah, setiap posisi bendera mewakili simbol atau huruf tertentu dan digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa suara. Oke. Jadi di sini ada eh, dua Python file. Nah, yang pertama itu get landmark, yang kedua adalah main.py. Nah, untuk get landmark sendiri, sebentar. Nah, jadi yang pertama kita itu akan mengimpor library-nya dulu. Nah, CV2 digunakan untuk memproses gambar dengan OpenCV, kemudian MediaPipe digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia dalam gambar. Nah, MediaPipe ini model pose yang dari Google. Nah, JSON untuk menyimpan data ke dalam format JSON, OS itu untuk bekerja dalam sistem dengan sistem file seperti membuat folder, kemudian tag linter dan custom editor untuk membuat eh, GUI atau graphic user interface menggunakan tag linter dengan tampilan custom. Nah, kemudian kita lanjut ke setup media pipe posenya. Nah, jadi MP pose adalah objek dari mediapipe.solution.pose yang digunakan untuk mendeteksi pose tubuh. Kemudian MP underscore drawing digunakan untuk menggambar landmark dalam kurung titik-titik tubuh manusia di gambar. Kemudian landmark names jadi sebuah dictionary yang berisi nama untuk setiap landmark yang terdeteksi seperti hidung yaitu nose, left eye itu mata kiri, kemudian right shoulder itu bahu kanan dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali. Nah, kemudian kita membuat folder untuk menyimpan data. Nah, folder name-nya ini saya namakan itu semapur underscore underscore poses. Nah, itu digunakan untuk menyimpan file JSON yang berisi data landmark poses. Nah, seperti berikut ini. Nah, untuk JSON-nya itu bentuknya akan seperti ini. Jadi di sini ada nose, ada left eye, ada inner, dan lain sebagainya sampai kaki juga. Oke. Kemudian eh, kita kembali ke getmark.py. Nah, untuk kemudian kita lanjut ke fungsi save landmark to JSON. Nah, jadi fungsi ini menerima landmark dari tubuh manusia atau deteksi pose dan huruf yang dipilih dari drop down, misalnya A, B, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekalian saya jalankan saja. Nah, tampilannya seperti eh, berikut ini. Tunggu sebentar, karena masih dalam proses untuk media pipe-nya. Oke, nah di sini adalah window untuk kita ngebuat pose atau kita capture pose ke dalam bentuk format JSON. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk drop down. Kita mau pilih huruf apa sih? Misal A, B, C, dan lain sebagainya sampai Z. Kemudian kita pilih open image, yaitu kita pilih gambarnya. Ini, ups, sebentar. Oke. Nah, di sini ada saya menyediakan pose datanya untuk data image-nya. Nah, di sini misal saya pilih huruf A, open prosesnya. Nah, muncul alert seperti ini. Jadi pose capture and save to semaphore underscore poses underscore slash semaphore underscore pose underscore a dot json.
Nah, oke. Kalau sudah semua kita lakukan sampai huruf Z, setelah itu kita quit. Nah, itu bakal kesimpan di folder semaphore underscore processnya. Nah, di sini seperti ini. Oke, kita lanjut. Mungkin untuk yang fungsi lain nih seperti open image sudah dijelaskan tadi. Jadi eh, dia bakal gunanya untuk memilih gambar menggunakan file dalam bentuk dialog tadi yang muncul pop-up window dialog itu untuk kita milih filenya. Kemudian kalau misalnya pose atau tubuh manusia itu ditemukan di gambar, dia bakal nyimpan dalam bentuk JSON dengan fungsi yang save landmark to JSON. Nah, untuk yang lain ini seperti ini nih, ini tuh eh, GUI-nya atau Graphical User Interface dengan menggunakan custom Tkinter. Jadi yang window yang tadi buat eh, Semaphore Pose Capture itu tadi. Oke, itu untuk getLandmark.py. Kemudian kita lanjut ke main.py. Nah, untuk main.py ini kita seperti biasa kita import dulu library-nya. Kita pertama import CV2 untuk memproses gambar menggunakan OpenCV seperti membaca video, gambar, dan menampilkan hasil. Kemudian MediaPipe digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia dalam video atau gambar. Nah, MediaPipe ini seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa MediaPipe itu model pose dari Google. Nah, untuk JSON itu untuk membaca data dari file JSON. Kemudian math itu menghitung jarak Euclidean antara dua titik. Kemudian OS itu untuk bekerja dengan file dan folder seperti yang membaca file JSON. Kemudian RE itu untuk digunakan untuk menggunakan regular expression atau pencocokan pola dalam string. Jadi eh, misal nih di sini kan ada file semaphore underscore post underscore a.json. Nah, itu bakal di eh, regular expression. Jadi saya hanya ngambil huruf A-nya aja. Jadi bukan semuanya. Nah, oke. Kemudian lanjut kita ke fungsi read landmark from JSON. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk membuka atau membaca file JSON yang berisi data landmark pose tubuh. Nah, data landmark ini akan disimpan dalam format list yang berisi koordinat X, Y, Z untuk setiap titik tubuh. Kemudian kita ngeprint landmark. Nah, jadi untuk print landmark ini hanya digunakan untuk mencetak data landmark ke layar. Ini membantu untuk verifikasi apakah landmark telah berhasil dibaca. Kemudian ada fungsi Euclidean distance. Jadi fungsi Euclidean distance ini berfungsi untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik tiga dimensi. Nah, rumusnya sendiri adalah akar dalam kurang x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat ditambah z2 min z1 kuadrat. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk membandingkan posisi landmark antara dua pose. Kemudian dilanjut dengan fungsi calculate similarity. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menghitung skor kemiripan atau similarity score antara dua pose berdasarkan jarak Euclidean antara setiap landmark. Nah, total jarak itu semua dihitung lalu dibagi dengan jumlah landmark untuk mendapatkan jarak rata-rata atau average distance. Semakin kecil nilai rata-rata jarak, semakin mirip pose tersebut. Kemudian dilanjut dengan detect and compare pose. Nah, jadi detect and compare pose ini adalah fungsi utama. Nah, fungsi utama yang akan mendeteksi pose tubuh dari video kamera secara real time dan membandingkan pose tersebut dengan pose yang disimpan dalam file JSON. Nah, langkah-langkahnya itu apa aja sih? Nah, kita akan membaca file JSON yang berisi landmark pose yang telah disimpan sebelumnya dalam folder tertentu, yaitu folder yang tadi, yaitu semaphore underscore process. Kemudian kita menyimpan data landmark tersebut dalam dictionary, yaitu store landmark underscore dictionary. Kemudian dengan nama file JSON sebagai kunci dan data landmark sebagai nilainya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuka webcam dengan menggunakan CV2 dot video capture dan menangkap frame video. Kemudian dilanjut eh, untuk setiap frame, pose tubuh dideteksi menggunakan media pipe
pose. Kemudian landmark dari pose yang terdeteksi kemudian dibandingkan dengan landmark yang disimpan menggunakan fungsi calculate underscore similarity. Kemudian pose yang paling mirip akan ditampilkan dengan pesan yang menyatakan bahwa huruf pose yang paling sesuai. Misalnya pose A. Kemudian jika tidak ada pose yang cukup mirip, maka pesan yang ditampilkan adalah skor kemiripan terbaik. Nah, skor kemiripan ini, jika skor kemiripan lebih kecil dari ambang batas atau threshold, maka pose dianggap cocok dan akan menunjukkan huruf pose yang sesuai. Jika tidak, skor kemiripan terbaik akan ditampilkan. Nah, untuk threshold tadi berada di sini. Ini sudah saya atur sebaik mungkin. Nah, awalnya itu 0,1 ternyata terlalu sensitif banget. Jadi saya atur 0,2. Oke, untuk yang lain-lain ini adalah GUI-nya atau graphical use ya sorry. Eh, untuk yang lain-lainnya ini untuk menampilkan teks-teks seperti yang pose A atau base similarity. Oke, mungkin langsung saya coba sebelumnya karena ini akan memakai atau membuka webcam, maka kamera yang berada di recordan video ini akan saya disable atau saya matikan. Oke, kita tes saja main.py. Oke, sebagai catatan bahwa karena ini masih pengembangan awal, jadi eh, terkadang masih kurang sensitif. Oke, misal saya mau buat pose A, jadi begini, pose B, pose C. Nah, terkadang itu masih kurang sesuai dengan apa yang kita mau. Misal kita udah pose C nih, tapi masih muncul kayak pose A, pose B, kemudian pose lain. Misal huruf U. Nah, kadang itu masih huruf posenya terdeteksi pose T. Karena emang pose T itu mirip dengan pose U. Ini mau tunggu sebentar. Oke. Jadi mengapa sih kok bisa masih kayak dia itu bimbang untuk menentukan ini tuh pose apa sih, pose apa sih, pose apa sih. Misal tadi yang harusnya saya udah berpose untuk semafor huruf U, tapi yang ditampilkan terkadang masih ada pose huruf T. Nah, itu karena ini masih pengembangan awal juga, dan itu berdasarkan jarak Euclidean yang tadi perhitungan tadi, dan mungkin kita lihat yang gambar semafor tadi. Nah, di sini terlihat bahwa di sini huruf T dan U itu memang mendekati gerakannya. Jadi perhitungannya mungkin hampir mirip untuk menggolongkannya itu pose T dan juga pose U. Begitu pula untuk yang pose A, pose B, pose C, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, demikian penjelasan dari final project yang telah saya buat, yaitu Smart Work Pose Estimation with using MediaPipe and OpenCV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.